Izin moderator. Ya, silakan Pak Tommy. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya dari moderator. Baik, pada pertemuan ketiga itu bicara tentang filsafat dan ilmu pengetahuan. Saya pribadi menyarankan kepada kelompok tiga sebaiknya dalam bicara tentang filsafat dan ilmu pengetahuan kita harus memisahkan secara rinci. Karena kenapa? Karena kita ketahui pengetahuan itu dimulai dari rasa ingin tahu. Kepastian dimulai dari ragu-ragu dan filsafat keduanya. Maka untuk itu kita harus memisahkan mulai dari filsafat, ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Harus membedakan empat segi itu. Filsafat, pengetahuan, ilmu dan ilmu pengetahuan. Karena ada beberapa ilmuwan itu kan ada mengklasifikasikan dan ada memisahkan. Sebenarnya kita berangkat dari sana sebelum kita membicara tentang filsafat ilmu pengetahuan. Dan juga saran saya itu harus ditambahkan secara rinci bagaimana filsafat ini menjelaskan benar-benar yang berkaitan dengan ilmu biologi, terutama seperti cloning kan kaitan dengan biologi, ilmu cloning, misalkan atau kejadian-kejadian alam lainnya. Mungkin itu sedikit saran dari saya. Kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Pak Tommy. Nanti saran dari Pak Tommy itu akan kami tambahkan di akhir. Kemudian apakah ada dari rekan-rekan yang lain ingin memberikan kritik dan saran? Baiklah, kalau tidak ada, langsung saja kita masuk ke sesi pertanyaan. Kepada rekan-rekan yang ingin memberikan pertanyaan, dipersilakan. Sekali lagi kepada rekan-rekan yang ingin memberikan pertanyaan, dipersilakan. Izin bertanya moderator. Ya, silakan Pak Tommy. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari presentasi tadi telah dijelaskan beberapa teori tentang kebenaran ya. Ada teori koherensi, teori korespondensi, teori pragmatis, dan saya tambah lagi ada nama teori performatif. Berarti 4, bahkan ada 5 agama sebagai teori kebenaran. Tapi dijelaskan tadi bukanlah hanya 3 tadi. Koherensi, korespondensi, dan pragmatis. Dan saya bagaimana ketiga teori tersebut dalam menjelaskan kebenaran filsafat itu sendiri. Bisa diulangi Pak Tommy, putus-putus. Bagaimana ketiga teori tersebut, teori kebenaran tersebut menjelaskan hakikat atau eksistensi filsafat itu sendiri. Khusus kebenarannya, ya, kebenaran filsafat itu sendiri. Terima kasih. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Tommy. Selanjutnya, apakah ada dari rekan-rekan yang ingin bertanya? Dipersilakan. Izin bertanya. Silakan Pak Raffi dulu. Ya, silakan Pak Raffi. Terima kasih Bu Dinia. Yang ingin saya tanyakan ini mengenai keterkaitan antara filsafat dengan ilmu pengetahuan. Sampai sekarang kan kita mengetahui bahwasannya ilmu pengetahuan ini sudah terspesialisasi ya Bu Dinia, sudah mengkaji berdasarkan objek-objeknya sendiri gitu. Terutama yang ingin saya tanyakan ini ilmu pengetahuan yang menjadikan manusia sebagai objek gitu, termasuk cabang ilmu kita biologi gitu. Akan tetapi banyak juga cabang dari
ilmu lain yang juga menjadikan manusia sebagai objek seperti ilmu pendidikan misalnya, kemudian sosiologi, antropologi itu, yang juga menjadikan manusia sebagai objek. Nah, sementara yang kita peroleh dari karakteristik filsafat itu adalah filsafat memandang secara menyeluruh semua ilmu pengetahuan tersebut. Sementara saat ini yang kita lihat karena terkotak-kotaknya ilmu pengetahuan tadi, satu ilmu pengetahuan tidak memandang bagaimana dampaknya terhadap ilmu pengetahuan lain, sehingga bisa menimbulkan masalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi yang ingin saya tanyakan dari hal tersebut adalah bagaimana sebenarnya pandangan filsafat itu menghadapi permasalahan yang ditimbulkan. Terima kasih. Saya kembalikan Bu Dinia. Baik, terima kasih kepada Pak Raffi. Ini bagaimana pandangan filsafat menghadapi permasalahan. Jadi permasalahannya itu antara satu pengetahuan dengan Ya, pengetahuan lain tidak saling ya, berkaitan. Seperti itu, Pak Raffi. ya, terutama yang mengkaji manusia tadi, Terima kasih. Bu Dinia. Ya. Selanjutnya dipersilakan kepada Kak Rani. Oke, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mengetahui lebih banyak mengenai keterkaitan filsafat terhadap ilmu pengetahuan. Kalau kita kaji dari segi aliran filsuf tadi, sekian banyaknya aliran tuh rasionalisme, empirisme, dan kritisme itu, bagaimana aliran-aliran tersebut apakah saling mendukung untuk membentuk filsafat terhadap ilmu pengetahuan atau seperti apa seperti itu? Mohon penjelasan lebih lanjut, moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Rani. Di sini sudah terkumpul 3 pertanyaan. Apakah dari Kak Aulia dan Kak Ayu ada yang ingin dijawab terlebih dahulu? Baik, mungkin langsung saya tanggapi itu pertanyaan dari Kak Rani dulu. Bagaimana apakah tadi kan udah banyak tuh pendekatan melalui tokoh atau aliran, ada yang rasionalisme, kemudian empirisme, itu bagaimana apakah mereka tersebut aliran-aliran tersebut itu saling mendukung terhadap filsafat, begitu ya Kak Rani ya? Baik, langsung saya tanggapi. Pendekatan tokoh melalui tokoh dan aliran itu adalah pendekatan di mana
para aliran-aliran atau filosof-filosof itu sudah melalui pendekatan definisi dan juga pendekatan sistematika tadi. Jadi pendekatan di mana tokoh-tokoh tersebut itu ada yang membahas secara keseluruhan, itu seperti Immanuel Kant, dan ada beberapa tokoh yang hanya membahas mengenai salah satu wilayah sistematika saja. Kan tadi wilayah sistematika itu ada pengetahuan, ada nilai. Nah, jadi di sini dapat disimpulkan bahwasanya aliran-aliran tersebut itu saling mendukung filsafat, karena sama-sama kita ketahui bahwasanya filsafat itu adalah memandang secara keseluruhan ilmu pengetahuan. Jadi kalau menurut pendapat saya di sini itu aliran-aliran tersebut itu mendukung dari filsafat itu sendiri. Apakah dari rekan-rekan lain ada yang ingin menambahkan? Izin menambahkan moderator. Izin moderator, Ya, silakan Pak Tommy. bisa terdengar Bu Dinia? Bisa. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menambah sedikit jawaban dari kelompok 3 atas pertanyaan Saudari Burani. Apakah semua aliran atau aliran-aliran telah disebutkan tadi oleh pemateri itu saling mendukung aliran filsafatnya, ilmu filsafat? Dalam beberapa literatur saya baca, itu aliran yang lahir dari filsafat, baik itu aliran rasionalisme, kritisisme, pragmatisme, positivisme, dan lain sebagainya, itu lahir karena filsafat, artinya saling mendukung lahirnya aliran tersebut. Seperti aliran empirisme yang berpendapat bahwa pengetahuan itu bersumber dari pengalaman. Artinya tadi tidak lepas tadi, maka setelah sampaikan tadi bahwa pengetahuan itu dimulai rasa ingin tahu, kepastian dimulai dari ragu-ragu, dan filsafat dimulai dari keduanya, rasa ingin tahu dan ragu-ragu. Maka untuk itu semua aliran dalam filsafat, aliran tadi itu saling mendukung filsafat itu sendiri, baik itu kritisisme, pragmatisme, positivisme, rasionalisme, dan lain sebagainya. Maka untuk itu pengetahuan dan ilmu filsafat itu menjadi embrio atau saling kolaborasi dalam menjelaskan fakta-fakta atau hakikat satu pengetahuan, baik itu bersumber dari akal, bersumber dari pengalaman, maupun bersumber dari akal dan pengalaman. Mungkin itu sedikit tambahannya, Bu Dinia. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Tommy. Apakah masih ada yang ingin menambahkan? Sedikit menambahkan, Kak. Ya, silakan. Baik, terima kasih kepada Kak Dinia selaku moderator. Di sini saya mencoba menjawab pertanyaan dari Kak Rani, yang mana berdasarkan artikel yang saya dapatkan, kita kan tahu memang dari aliran-aliran tadi ada sedikit yang berbeda pendapat. Dan juga seperti yang kita ketahui, setiap manusia itu pasti memiliki pemikiran yang berbeda. Begitu juga pada para filosof, walaupun dia pasti memiliki pemikiran dikarenakan latar belakang yang berbeda-beda. Tetapi di artikel yang saya baca ini, dalam mencetuskan dan mempersepsikan ide-ide pemikiran aliran-aliran filsafat, mereka memang terlihat saling mendukung dan melengkapi khazanah cakrawala keilmuan filsafat tersebut. Jadi memang aliran-aliran tersebut yang dicetuskan oleh para filosof itu memang saling mendukung. Begitu dari artikel yang saya kembalikan kepada Kak Dinia selaku moderator. Baik, terima kasih kepada Afisa. Kemudian apakah masih ada yang ingin menambahkan? Baik, kalau tidak ada langsung saja dikembalikan kepada
Kak Rani. Apakah Kak Rani sudah memahami? Oke. Oke, moderator, terima kasih banyak. Baik, terima kasih kepada Kak Rani. Kemudian pertanyaan dari Pak Raffi dan Pak Tommy, apakah dari Kak Ayu dan Kak Aulia ada yang ingin menjawab? Baik, Kakak menjawab pertanyaan dari Bang Tommy, izin ya. Ya, silakan kepada Kak Aulia, dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Di sini ya, saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan dari Bang Tommy, di mana filsafat ilmu pengetahuan, kata pengetahuan itu terbagi menjadi 3, teori kebenaran, korespondensi, koherensi, dan pragmatis, di mana korespondensi mensyaratkan adanya keselarasan antara ide dengan semesta luarnya. Kebenaran itu bersifat empiris, induktif. Sedangkan koherensi mensyaratkan adanya keselarasan antara pernyataan logis, kebenarannya bersifat formal, deduktif. Sedangkan pragmatis mensyaratkan adanya kriteria instrumental atau kebermanfaatan, kebenarannya bersifat fungsional. Di mana korespondensi menghasilkan ilmu empiris seperti fisika, kimia, biologi, dan sosiologi. Sedangkan koherensi menghasilkan ilmu-ilmu abstrak seperti matematika dan logika. Sedangkan pragmatis menghasilkan ilmu-ilmu terapan seperti ilmu kedokteran. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Aulia. Apakah dari rekan-rekan ada yang ingin menambahkan? Baik, kalau tidak ada, langsung ada Pak Tommy. Apakah Pak Tommy sudah memahami penjelasan dari Kak Auliani Arafah? Baik, terima kasih atas jawabannya dari Auliani. Di sini saya bertanya tentang bagaimana tiga teori kebenaran yang disampaikan oleh pemakalah dalam menjelaskan tujuan dari filsafat tadi. Artinya, tujuan filsafat itu kan mencari hakikat atau kebenaran tentang sesuatu, baik itu alam, manusia, dan Tuhan misalkan. Mana filsafat tiga kebenaran tersebut menjelaskan kebenaran filsafat itu sendiri. Itu logikanya Bu Auliani. Misalkan tentang ilmu laduni, misalkan ilmu datang dari Allah. Itu bagaimana filsafat menjelaskan kebenaran itu, ilmu itu. Berarti mana teori ada tiga, mana teori tersebut menjelaskan kebenaran filsafat itu sendiri, gitu logikanya. Mungkin itu tanggapannya Bu Dinia sebagai moderator. Kembali ke Bu Dinia. Baik, terima kasih kepada Pak Tommy. Bagaimana Kak Aulia? Baik, di sini mungkin saya coba menjawab sanggahan dari Pak Tommy. Kan sama-sama kita ketahui bahwasanya filsafat itu adalah ilmu filsafat itu memandang ilmu itu adalah secara keseluruhan. Nah, jadi bagaimana filsafat itu bagaimana bagaimana teori kebenaran itu menjelaskan tujuan dari filsafat. Nah, seperti kebenaran, contohnya itu kebenaran empiris, di mana kebenaran empiris itu kan sama-sama kita ketahui bahwasanya asal dari kebenaran itu adalah pengetahuan yang bersumber dari
Nah, kebenaran pengetahuan empiris itu dibuktikan karena dengan sifat yang ada di dalam objek empiris, yaitu yang didasarkan dengan pengamatan indera. Pengamatan indera yang menjadi sumber atau asal pengetahuan tersebut. Kemudian ada juga kebenaran wahyu, itu sumbernya yaitu berasal dari wahyu atau kitab suci yang kita percayai itu sebagai suatu sumber tertulis yang datangnya itu dari Allah. Kemudian di mana sehingga yang menjadi acuan dari pembuktian kebenaran wahyu itu adalah kitab suci yang tertulis. Kemudian juga ada yang bersumber kebenaran yang bersumber dari pemikiran. Nah, pemikiran. Jadi pembuktiannya itu yaitu melalui bagaimana alur pemikiran fiksi ataupun fantasi yang terwujud dalam ungkapan tulisan ataupun tertulis. Karena bisa saja aliran-aliran tersebut mengungkapkan pemikirannya itu melalui secara langsung maupun tertulis, kemudian melalui visual dan auditif, dan diungkapkan juga bisa juga melalui keempat-empatnya tersebut. Kalau menurut saya seperti itu. Apakah ada tambahan dari rekan-rekan semuanya? Baiklah, kalau tidak ada dikembalikan kepada Pak Tommy. Baik, terima kasih Bu Denia atas jawabannya. Nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Ibu dosen pengampu nanti, Ibu Dr. Yuni Ahda. Terima kasih, Dr. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Tommy. Selanjutnya pertanyaan Pak Raffi. Apakah dari Kak Ayu ingin menjawab? Baik, moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Raffi, di mana filsafat itu kan ilmu yang filsafat memandang ilmu dari segala sudut, gitu. Sedangkan kalau ilmu pengetahuan itu hanya dari satu sisi saja, dari sudut tertentu saja. Contohnya, misalnya kalau biologi cuma mengkaji tentang bagian fisiologisnya, misalnya antropologi tentang kebudayaannya, dan misalnya sosiologi tentang sosial dari manusia itu sendiri. Nah, sedangkan kalau filsafat itu dia memandang secara keseluruhannya, gitu, tanpa mengotak-otakkan pengetahuan. Nah, dari situ bagaimana si filsafat itu memandang tentang pengetahuan yang hanya mengotak-otakkan dari satu sisi saja. Nah, dengan adanya seperti itu, munculnya namanya cabang dari filsafat, yaitu filsafat ilmu pengetahuan, di mana si filsafat ilmu pengetahuan ini dia nanti akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dasar dari ilmu pengetahuan tersebut dan melihat ilmu pengetahuan tersebut dari mana dia memperoleh pengetahuannya dan bagaimana ciri-cirinya. Jadi si filsafat ilmu pengetahuan ini, jadi dia akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dasar sehingga si pengetahuan itu bisa dilihat secara menyeluruh. Mungkin itu pendapat dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Ayu. Selanjutnya, apakah ada rekan yang ingin menambahkan pertanyaan dari Raffi? Izin menambahkan, Kak Denia. Silakan, Kak Winda. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya di buku Doni G. Andian ini yang judulnya menyoal objektivisme ilmu pengetahuan itu, di pengantar awalnya itu sangat menarik, sudah mengaitkan pertanyaan Bang Raffi. Sayangnya kelompok tadi tidak menyajikan pengantar dari buku Doni ini, di mana yang sangat menarik dari pengantar buku Doni ini, menurut Russell, maaf kalau penyebutannya salah, dikatakan bahwa filsafat itu adalah disiplin tersendiri yang terus-menerus mengasah pisau kritisnya. Kita garis bawahi pisau kritisnya. Sehingga tidak pernah terjebak pada otoritas, baik itu teologis maupun ilmu pengetahuan. Jadi pisau kritis dari filsafat itu terus diasah. Kemudian di Jerman didirikan lagi institusi sosial Frankfurt. Maaf penyebutannya salah. Institusi ini didirikan oleh para sekelompok intelektual yang mengembangkan teori kritis.
Kemudian menurut mereka itu filsafat adalah selain pisau kritisnya juga merupakan kecurigaan yang terus-menerus. Kemudian dalam buku Doni ini dikatakan yang berkaitan dengan pertanyaan Bang Raffi, sekarang banyak filsafat yang berubah menjadi profesional. Pisau kritisnya mereka itu ditumpulkan oleh kenyamanan hidup. Contohnya dokter. Hanya menjalankan filsafat yang ia miliki itu hanya dijalankan untuk mempertahankan hidupnya, bukan untuk memperjuangkan kesejahteraan hidup, kata si Russell ini. Kemudian universitas itu hanya memproduksi pengajar, bukan peneliti. Jadi filsafat itu hanya dibaca dengan teks-teks panjang, itu hanya dihafalkan, bukan diimplementasikan, kata si Russell ini. Filsafat itu tidak dijadikan disiplin berpikir untuk berpikir terus-menerus, tetapi dijadikan untuk mempertahankan hidup saja. Dokter itu hanya menjalankan tugasnya saja, gitu. Buku Doni itu juga dikatakan bahwa pertanyaan Bang Raffi tadi, yaitu pada bidang medis misalnya, keketatan ilmiah yang menafikan nilai-nilai, yang menolak nilai-nilai, melahirkan teknologi yang pada gilirannya menimbulkan banyak permasalahan etis seperti cloning, eutanasia, pembunuhan manusia atau hewan dengan suntik mati, kemudian teknologi pendukung hidup, dan lain sebagainya. Jadi ilmu pengetahuan yang terkotak-kotak, yang terspesialisasikan itu melahirkan dampak negatif dalam kehidupan. Contohnya di bidang dokter tadi, ada yang namanya eutanasia tanpa melihat nilai-nilai aksiologi. Sedangkan filsafat itu melihat dari segi ke materi kemarin, yaitu ada pokok permasalahan dari filsafat, yaitu 3. Kita ingat kembali, ada yang namanya logika, benar dan salah, ada yang namanya etika, baik dan buruk, ada yang namanya estetika, indah dan tidak indah. Itu yang dikaji pokok permasalahan filsafat. Sedangkan ilmu pengetahuan itu, menurut si Doni ini, hanya menerima saja, tanpa melihat saya ulangi, metode pemerolehan ilmu pengetahuan itu diterima begitu saja, tanpa melihat ontologinya, epistemologinya, tanpa melihat aksiologinya. Dari mana ilmu pengetahuan diperoleh objek kajiannya? Bagaimana cara memperoleh ilmu pengetahuannya, epistemologi, aksiologi? Untuk apa ilmu pengetahuan itu digunakan? Yang Ibu contohkan kemarin, yaitu seperti domba Dolly, kita mengkloning domba. Dari segi ilmu pengetahuan memandangnya. Apakah manusia juga bisa? Ia melihat dari satu bidang saja. Kalau dikatakan bisa, ya bisa. Kalau filsafat, ia melihat dari keseluruhannya, dari etikanya, logikanya, estetikanya. Apakah bisa atau tidak nilainya, aksiologinya, untuk apa dipergunakan, apakah bisa atau tidak. Kemudian dari epistemologinya, bagaimana cara memperolehnya. Kemudian aksiologinya, apa objek yang ditelaah. Itu yang sudah dibahas kemarin. Dan saya sangat setuju dengan pendapat Kak Mufti, di mana dikatakan bahwa filsafat itu menjawab pertanyaan dari ilmu pengetahuan. Tadi Kakak Mufti mengatakan bahwa filsafat itu mengkaji ilmu pengetahuan dari segi ciri-ciri dan cara pemerolehannya. Kita bisa mengkaitkan antara pengantar buku Doni tadi dengan pertanyaan Bang Raffi, yaitu bagaimana pandangan filsafat menghadapi permasalahan yang ditimbulkan ilmu pengetahuan terutama kali tentang manusia. Jadi menurut Russell tadi itu, filsafat itu adalah pisau kritis yang terus-menerus diasah untuk menjawab, menggali segala permasalahan. Sedangkan ilmu pengetahuan itu tidak bersifat kritis menurut si Doni ini dalam menyikapi semesta, dan cenderung terkotak-kotak dalam objek penelitiannya masing-masing. Dia hanya menjelaskan gejala-gejala seilmiah mungkin, tidak pernah menyadari apa itu sebenarnya ilmu pengetahuan. Ontologinya tidak tahu. Bagaimana ia memperoleh ilmu pengetahuan itu? Epistemologinya tidak tahu. Dan untuk apa ilmu pengetahuan itu
dipergunakan. Aksiologinya ia tidak tahu. Jadi pisau kritis dari ilmu pengetahuan itu tidak ada. Kalau filsafat itu memiliki pisau kritis, mengetahui ontologi, mengetahui epistemologi, mengetahui aksiologi. Sedangkan filsafat itu sedangkan ilmu pengetahuan itu menerima saja tanpa melihat dari segi ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam buku Doni ini. Terus kata si buku Doni ini, filsafat ilmu pengetahuan. Maka lahirlah yang namanya filsafat ilmu pengetahuan yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang amat mendasar terhadap ilmu pengetahuan. Yang asumsi tadi yang diterima begitu saja akan digali secara mendalam oleh filsafat ilmu pengetahuan tadi. Filsafat bertanya, ilmu pengetahuan bertanya, filsafat menjawab. Jadi menurut pendapat saya, bagaimana pandangan filsafat menghadapi permasalahan yang ditimbulkan, baik dari segi ilmu pengetahuan yang membahas manusia, ya filsafat itu menyeluruh, kembali sifat dasarnya menyeluruh, mendasar, melihat dari segi ontologinya, epistemologinya, aksiologinya, kemudian membahas pokok permasalahan dari etikanya, logikanya, estetikanya. Jadi begitulah menurut pendapat saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan karena buku ini baru juga saya pahami baru-baru ini karena tidak saya temukan di perpustakaan pasca buku ini, yang saya temukan cuma Jujun dan 5 buku lainnya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Winda. Langsung saja dikembalikan kepada Pak Raffi. Bagaimana Pak Raffi? Ya, terima kasih Bu Dinia. Saya akan mengulangi kembali untuk pertanyaan saya. Dan pertanyaan ini saya ajukan karena kita sudah dapatkan 1 poin kemarin di mata kuliah lain ya, bersama Bu Yuni kita juga membahas sedikit gitu kan, bahwasannya ilmu pengetahuan itu berkembang menurut bidang kajian masing-masing gitu. Akan tetapi sebenarnya tidak boleh menghalangi juga bagaimana ilmu pengetahuan lainnya juga berkembang gitu. Nah, jadi bioteknologi juga berkembang secara sendirinya, kemudian bidang-bidang ilmu biologi lain begitu juga, dan ilmu sosial begitu juga. Artinya mereka terus bertumbuh, terus berkembang, dan tidak ada yang saling menghalangi gitu. Akan tetapi kan permasalahannya itu 1 poin dari filsafat yang mungkin bisa kita dapatkan. Kemudian yang saya tanyakan itu sebenarnya apakah filsafat berpandangan hal itu benar membolehkan ya masing-masingnya bertumbuh berkembang gitu. Apakah ada yang pandangan lain gitu? Apakah antar ilmu itu harus saling mengaitkan gitu, harus saling menghubungkan gitu antara satu ilmu dengan ilmu lainnya? Menarik juga dengan yang disampaikan oleh Bu Winda tadi, bahwasanya ilmu pengetahuan tidak memandang ontologinya, epistemologinya maupun aksiologinya, dan sama-sama kita ingat bahwasanya syarat dan ciri dari sebuah ilmu pengetahuan ya punya 3 itu gitu kan. Kalau pengetahuan kan dia belum terstruktur dan kita terima dengan panca indera dan kita sebut kita tahu gitu. Sementara kalau ilmu pengetahuan dia sudah terstruktur, ya, pengetahuan-pengetahuannya sudah terstruktur, dan syarat dia dijadikan sebuah ilmu itu dia punya yang 3 tadi, punya ontologi, punya epistemologi, dan punya aksiologi gitu. Jadi selain memandang menyeluruh gitu, memandang secara menyeluruh, kemudian ilmu pengetahuan itu harus tumbuh dan berkembang menurut bidang masing-masing gitu. Apakah pandangan lain, poin lain dari pandangan filsafat untuk memandang ilmu pengetahuan yang sudah terkotak-kotak tadi, tetapi menimbulkan permasalahan hari ini? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Raffi. Bagaimana Kak Ayu? Baik, saya akan coba menanggapi. Dari yang telah dijelaskan oleh Dinda tadi, ya ilmu pengetahuan yang seperti kita ketahui juga yang dijelaskan sama Ibu, ilmu pengetahuan itu dia berkembang dengan jalurnya sendiri. Contohnya tentang bioteknologi, dia berkembang bioteknologi. Kalau dilihat dari sisi kemanusiaannya gitu,
ada juga ilmu yang membahasnya. Jadi ilmu hanya memandang satu saja. Ya itulah tugas si ilmu pengetahuan itu dia hanya mengkaji yang sesuai yang dia butuhkan ilmu pengetahuannya. Dia berkembang tanpa menutupi ilmu pengetahuan yang lain berkembang gitu. Bagaimana caranya agar ilmu pengetahuan itu tidak tertutupi? Jadi semua ilmu pengetahuan itu para ahlinya tetap mempertahankan bagaimana ilmunya itu bisa dipertahankan terus dipakai di masa depan. Sedangkan kalau tugasnya filsafat itu dia melihat menyeluruhnya dari sisi menyeluruhnya gitu yang dibilang sama si Winda tadi gitu. Jadi kalau untuk si ilmu pengetahuan tetap dengan pengetahuannya itu sendiri, mengkaji pengetahuannya. Sedangkan kalau untuk mengkaji seperti kita biologi, misalnya kalau orang filsafat melihat sepertinya kita mungkin melakukan praktikum, kita menangkap tikus, gitu tikusnya dibedah, gitu, atau misalnya seperti kedokteran gitu kan ada untuk mengetahui bagian tubuh di dalam organ-organ tubuh manusia, makanya si orang kedokteran itu kan membedah gitu mayat yang tidak diketahui lagi identitasnya. Kalau dilihat dari ilmu pengetahuan lain kan itu menyalahi aturan gitu. Nah, jadi ilmu pengetahuan itu tetap berkembang sesuai dengan pokok ilmunya gitu, tanpa mempengaruhi ilmu lain. Nantinya gitu dari segi dari segi moral atau sosialnya barulah orang si filsafat nanti memikirkan keseluruhannya. Itu sih yang saya tangkap. Mungkin dari teman-teman yang lain mungkin ada yang mau menambahkan, dipersilakan. Izin menambahkan moderator. Ya, silakan kepada Kak Zuratul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya, Ibu dosen yang terhormat dan kawan-kawan. Sangat menarik sekali kita mempelajari filsafat. Menjawab pertanyaan dari Pak Raffi tadi, saya teringat slide awal yang diberikan oleh Ibu Yuni, bahwasanya dalam slide ke-9 disampaikan di sana bahwasanya filsafat ini adalah induk dari segala ilmu pengetahuan yang telah berhasil melahirkan berbagai ilmu pengetahuan yang kini telah mandiri. Nah, ilmu pengetahuan alam seperti yang telah beliau sampaikan juga di Jumat lalu bahwasanya filsafat itu ada filsafat sains dan filsafat alam. Nah, kedua-duanya itu merupakan apakah itu ilmu pengetahuan alam ataupun ilmu pengetahuan sosial dan seluruh disiplin ilmu lainnya satu persatu mulai memisah diri dari filsafat dan telah tumbuh menjadi dewasa. Filsafat selaku induk dari segala ilmu pengetahuan telah renta dan tidak bisa melahirkan lagi sehingga benar-benar tidak berguna. Ini adalah anggapan tentang filsafat yang cukup keliru sekali gitu. Seperti yang beliau disampaikan di slide ini adalah beberapa kesalahan dan kekeliruan yang justru menunjukkan ketidaktahuan tentang apa sesungguhnya filsafat. Padahal kita mulanya ilmu itu bersumber atau kembangnya atau induknya, lahirnya itu adalah dari. Kemudian yang disampaikan Pak Raffi, saya juga ingat yang telah disampaikan oleh Bu Yuni di waktu kita kuliah bioteknologi terapan, bahwasanya suatu ilmu itu tidak boleh menghalangi tumbuhnya ilmu yang lain. Tapi justru kita harus, misalnya kita sebagai guru, kalau kemarin Ibu mencontohkan di bioteknologi dan hubungannya dengan ekologi. Teknologi justru orang ekologi ataupun orang botani lebih mendalami ilmunya sehingga bisa mengimbangi perkembangan dari bioteknologi itu. Nah, kalau kita di sekolah, ini menjadi permasalahan bagi kita, bahwasanya permasalahan-permasalahan inilah nantinya yang kita pikirkan secara menyeluruh dan mendalam sehingga nanti kita bisa menghasilkan suatu solusi. Itu yang disebut dengan berfilsafat. Kita berpikir seperti sangat dengan istilah Ibu waktu itu mengasah pisau kritis, karena kritis ini sangat dibutuhkan pada zaman sekarang. Contohnya saja pada saat pandemi sekolah tidak aktif ya, kita
memakai handphone. Jadi tahun 2020 itu sebagian besar siswa kami itu belum punya handphone dan mulai memakai handphone. Sekarang sudah normal kembali. Handphone itu sebenarnya untuk pembelajaran tidak bisa lagi tidak terlalu penting lagi untuk digunakan karena sudah tatap muka dengan guru. Tapi mereka sudah terlanjur punya dengan handphone ini. Nah, apakah kita akan menghalangi anak-anak ini untuk berteknologi? Tentu jawabannya tidak. Nah, tapi kita bagaimana kita di ilmu pendidikan, di pendidikan menggali lebih dalam, berpikir mengarah anak-anak kita untuk memanfaatkan si teknologi yang bermata dua itu, pisau bermata dua ini, agar mereka itu lebih banyak menggunakannya untuk hal-hal yang positif daripada hal-hal yang negatif. Nah, kemudian pertanyaan Pak Raffi selanjutnya, apakah tidak menghalangi, apakah ada kemungkinan untuk berkolaborasi? Itu ini mungkin saja untuk berkolaborasi antara satu ilmu, istilahnya interdisiplin ilmu, multidisiplin ilmu, seperti itu. Jadi selain tidak menghalangi, ilmu ini nanti harus sejalan juga, karena saya berpikir bahwasanya antara ilmu yang satu dengan ilmu yang lain itu harus sejalan dan mendukung, walaupun nanti ada ilmu itu yang memang tidak bisa digabungkan, tapi ini tidak menjadi penghalang. Jangan kita menghalangi satu ilmu untuk ilmu yang lainnya. Oke, kira-kira itu saja. Kami kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kak Zuratu. Pada Rani. Terima kasih moderator. Saya juga sependapat dengan Ibu Zuratul dan Ibu Mukhtiayuni tadi. Sedikit menambahkan mungkin dari pertemuan sebelumnya juga dengan Ibu, bahwa filsafat itu tidak pernah menyalahkan logika seseorang atau logika ilmu lain seperti itu. Jadi memang seperti yang diceritakan Bu Zuratul itu memang ya seperti itulah filsafat, ya sebenarnya mengkop atau mendukung berbagai ilmu untuk terus tumbuh berkembang. Tidak menyalahkan, tidak mengotak-kotakkan ini harus berkembang, ini tidak, seperti itu. Dan jadi dan kembali ke yang teori kebenaran tadi, bahwa sebenarnya kebenaran itu kan memang kata Ibu tadi kemarin itu kan kebenaran itu tidak final seperti itu. Tidak di satu masa ini udah kemudian tidak dikaji lagi, tidak seperti itu. Jadi dari itu yang saya tambahkan, dan saya sependapat dengan Ibu Zuratul dan Saudari Mukhtiayuni tadi. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih kepada Pak Rani. Langsung saja dikembalikan kepada Pak Raffi. Bagaimana Pak Raffi? Ya, terima kasih atas jawaban Bapak Ibu semuanya. Saya kembalikan moderator. Baiklah, terima kasih sudah jawab pertanyaan, dan sekarang kita minta penjelasan dari Ibu Yuni Ahda. Kepada Ibu dipersilakan.